Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua sahabat Bibi Cerita? Semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja. Apalagi isi dalam dompet kita lebih diutamakan kesehatannya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah kocak dari Abu Nawas yang berjudulkan Menipu Komandan Kerajaan. Pada suatu pagi hari, Abu Nawas muda sedang duduk-duduk bersantai di teras rumahnya. Beberapa saat kemudian datanglah seorang komandan dengan beberapa prajuritnya. Sang komandan pun bertanya, "Wahai anak muda, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini?" "Kalau tidak salah di sebelah sana," jawab Abu Nawas. "Di manakah tempat itu?" tanya salah seorang prajurit dengan sifat yang tidak menghargai. "Pergilah ke arah sana, lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas muda. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi juga menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh Abu Nawas muda. Setelah beberapa saat, kagetlah mereka semua karena tempat yang mereka cari tidak ditemukan, kecuali hanya sebuah komplek kuburan yang sangat luas. Dan tentu saja hal ini membuat para tentara ngamuk karena merasa telah ditipu oleh pemuda tersebut. Mereka pun akhirnya kembali ke tempat Abu Nawas. "Wahai anak muda, keluarlah engkau. Kenapa engkau berani sekali membohongi kami?" tanya sang komandan yang tidak tahu kalau yang diajak bicara itu sebenarnya adalah Abu Nawas. Dia adalah si penasehat kerajaan. "Siapakah engkau ini? Berani sekali membohongi kami," tanya salah seorang prajurit itu. "Aku adalah Abdi," jawab Abu Nawas. Komandan dan para prajurit merasa geram dan marah. "Prajurit, tangkap dia!" seru komandan itu. "Engkau akan aku bawa ke panglima kami," kata komandan itu. Rupanya Abu Nawas hendak dihadapkan ke panglima kerajaan mereka. "Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan," kata komandan. "Alangkah lancangnya si pemuda ini karena sudah berani berbohong," lanjut komandan itu meneruskan pembicaraan. Panglima bersikap biasa saja, malah dia bahkan memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol yang ada pada tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit tersebut merasa heran. Ada apa gerangan ini? Kok panglima tiba-tiba bersikap lunak? Setelah itu panglima pun mendekati Abu Nawas dan berkata, "Tuan Abu, maafkan perbuatan anak buahku di sini ya," kata panglima itu dengan sangat sopannya. Laki-laki gagah dan tampan itu memang sudah saling mengenal satu sama lain, karena mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundangnya ke istana. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajuritnya. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seakan berubah menjadi rasa takut. "Wahai Tuan Abu, sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu?" tanya panglima dengan sopan. "Wahai panglima, mereka memintaku untuk menunjukkan tempat untuk bersenang-senang.
Tentu saja aku tunjukkan kuburan, karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Di sana pula dia akan mendapatkan hidangan yang nikmat dari Allah, terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya, jawab Abu Nawas dengan tenangnya. Mendengar jawaban pemuda itu, segera saja komandan mendekati Abu Nawas dan berkata, "Maafkan hamba tuanku Abu. Andai saja aku mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan Panglima," kata komandan itu. "Wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi, dan setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semuanya," kata Abu Nawas. "Anda benar tuanku," jawab komandan sekarang menjadi sopan. Komandan dan para prajurit yang telah menangkap Abu Nawas merasa malu semalu-malunya. Demikian cerita dari Abu Nawas ini bisa saya sajikan. Jangan lupa untuk dukung channel kami agar berkembang ke depannya dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.